sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Sekolah bagian kurikulum Ibu Rolina dan Bu Hilda, yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini dalam kegiatan kita Diseminasi Budaya Positif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan ataupun menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Namun agar kita lebih semangat karena ini udah siang hari ya Bapak Ibu, ada baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk itu mohon kesediaannya dari Ibu Lisa untuk memimpin ice breaking kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya Bapak Ibu, boleh berdiri dulu. Kita langsung lanjutkan saja ice breaking-nya. Tangan ke atas ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan tersamping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera sekret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terima kasih Bapak Ibu. Lagi Bapak Ibu. Oke, sudah semangat Bapak Ibu? Oke, terima kasih kepada Ibu Lisa yang sudah memimpin ice cream kita pada hari ini. Untuk lebih semangat lagi, apabila saya menyebutkan SD 010 Ratusima, kita sebutnya luar biasa. Boleh Bapak Ibu? SD 010 Ratusima luar biasa. Oke, semoga sekolah kita selalu luar biasa ya Bapak Ibu. Amin. Oke, baiklah, kita langsung ke kegiatan kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terbesit di benak Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif? Karena ini sudah kebiasaan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Ada yang bersedia Bapak Ibu memberikan pendapatnya? Boleh Bapak Ibu? Apa yang terbesit di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Silakan Bu. Budaya positif ya, budaya kebiasaan-kebiasaan positif, artinya sikap-sikap perilaku yang baik-baik yang dilakukan oleh anak-anak. Oke, terima kasih kepada Bu Hilda. Menurut beliau budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif yang selalu dilakukan peserta didik kita. Ada yang lain Bapak Ibu semuanya? Silakan Bu Yusanti.
Sama, oke. Pastinya yang namanya budaya positif itu adalah kebiasaan yang kita lakukan, kebiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah bersama peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu, dalam budaya positif ini ada konsep inti budaya positif yang harus kita pahami. Jadi dalam kegiatan kita siang hari ini adalah pemahaman yang harus kita ketahui. Ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang langsung kita mulai yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pastinya di kelas kita masing-masing atau di tahun-tahun sebelumnya sudah sering yang kita dengar yang namanya pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira Bapak Ibu di kelas menggunakan pembelajaran yang mana Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ya, ada yang berpusat pada peserta didik, ada yang berpusat pada guru Bapak Ibu. Ada juga ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara mengarahkan kita agar menggunakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena apa? Kita guru adalah menuntun peserta didik untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai kodratnya masing-masing. Nah, jadi paradigma baru ini di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi, di sana kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi karena pastinya di kelas kita ada banyak bakat dan karakter anak-anak kita ya Bapak Ibu. Ada yang bisa di matematika, ada yang bisa di bahasa Inggris, ada yang lebih suka PJOK seperti itu. Jadi kita harus melayani apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita. Itulah sebabnya kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Nah, itu adalah merupakan paradigma baru yang harus kita pahami sehingga kita dapat mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu menerapkan profil pelajar Pancasila. Pastinya di sekolah kita ini kita sudah menerapkan itu, profil pelajar Pancasila supaya tertanam di dalam diri anak-anak kita. Nah, berikut Bapak Ibu ada banyak miskonsepsi yang terjadi tentang teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol peserta didik kita? Yang pertama Bapak Ibu, ilusi guru tentang mengontrol murid. Nah, ini sering ada di benak kita. Nah, itu guru itu yang berkuasa atas murid. Mau gimana pun guru yang berhak. Itu sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ilusi bahwa membuat kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jangankan peserta didik kita, guru aja sering ini terjadi ya Bapak Ibu. Kalau peserta didik kita melakukan kesalahan, pasti kita yang ada hanya mengkritik, menyalahkan. Oh, si Rokim ini begini, oh si Ilham ini begini. Pastinya itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga sering terjadi miskonsepsi di antara kita guru dan peserta didik. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini tadi yang ada orang tua tidak lagi didengarkan peserta didik, lebih takut kepada gurunya. Kata ibu kami Mas, seperti itu. Yang ada orang tuanya menelpon kita, anak saya tidak mau dengar Bu, gurunya yang ditati gitu. Nah, inilah miskonsepsi yang sering terjadi akan bagaimana kita mengontrol peserta didik sekarang ini. Nah, supaya tidak terjadi miskonsepsi Bapak Ibu, kita perlu memahami yang ini. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang seharusnya bagaimana nih Bapak Ibu? Stimulus respon realitas ataupun kebutuhan kita sama, itu pemikiran kita. Nah, sesuai dengan teori kontrol yang seharusnya kebutuhan kita itu berbeda. Jangankan
kebutuhan peserta didik. Kita guru yang ada di sini aja kebutuhan kita berbeda-beda ya Bapak Ibu, nggak mungkin sama. Nah, demikian juga peserta didik kebutuhannya pasti berbeda, ya kan Bapak Ibu. Nah, dari kebutuhan dia untuk memperoleh pelajaran itu ada yang berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi saat kita dulu belajar juga, saat zaman kita pasti kita guru itu memandang kita semuanya itu bisa. Padahal pada dasarnya semua anak-anak itu nggak mungkin bisa langsung cepat menerima pembelajaran. Nah, sesuai teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya. Di kelas itu pasti peserta didik itu gambarannya berbeda-beda, kemauannya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini sering juga terjadi. Ini maunya kamu seperti ini. Di antara kita guru juga seperti ini. Maunya ibu itu begini loh. Maunya ibu begini sama dia. Mau nggak bisa juga ya kan Bapak Ibu. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misal ada satu peserta didik kita, katakanlah namanya Rokib. Rokib ini pasti dari kelas 1 beda pendapat si guru kelas 1. Tiba di kelas 2 beda lagi pendapatnya. Ya kan Bapak Ibu, nggak mungkin sama. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain terhadap peserta didik kita, nggak boleh sama. Misalnya di kelas 1 dia kebiasaan tukang terlambat. Nah, kita langsung jadi dia di kelas 2 sampai kelas 5 tukang terlambat itu. Iya, dari dulu dia tukang terlambat. Sering mungkin kita seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita pahami dan hindari juga. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi pastinya sering kita kalau udah melakukan kesalahan peserta didik, langsung itu tadi kita judge dia salah terus. Padahal dia mungkin melakukan kesalahan itu ada tujuan tertentu. Nah, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya Bapak Ibu? Kita guru aja kita yang bisa mengontrol diri kita ya Bapak Ibu. Gak mungkin orang lain. Bahkan kepala sekolah kita gak bisa mengontrol kita sepenuhnya ya Bapak Ibu. Gak mungkin. Tapi dimulai dari diri kita sendiri dan bisa menyebarkan kepada rekan sejawat kita dan juga peserta didik. Nah, yang berikutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini dalam pembelajaran sekarang kita tidak boleh memaksakan. Nah, maunya kamu harus selesai PR. Maunya apa yang ibu bilang, kamu tepat waktu jam 13:15 harus. Kita tidak bisa memaksakan, tetapi kita menjalin kolaborasi bersama peserta didik kita. Tidak bisa lagi semaunya kita, ya kan Bapak Ibu. Jangankan kepada peserta didik kita, sesama guru juga kita harus menjalin kolaborasi yang baik sehingga apapun yang menjadi tujuan kita dapat tercapai dengan baik. Nah, itulah yang merupakan pendekatan teori kontrol Bapak Ibu tentang budaya positif yang harus kita pahami. Nah, sekarang tiba ke disiplin positif tadi Bapak Ibu. Tadi di awal Bapak Ibu memberikan pendapat bahwa disiplin positif itu adalah kebiasaan positif. Nah, mari kita pahami bersama, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu ya pastinya tidak hanya peserta didik, semua kita pastinya belajar untuk berbuat kebaikan. Nah, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi mendisiplinkan anak itu kita jangan kasih embel-embel. Nah, kerjakan PR-nya biar dapat permen dari ibu, jangan. Atau pakaiannya harus bersih ya supaya nanti ibu kasih nilai yang bagus, jangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih
baik. Jadi tujuan kita Bapak Ibu sebagai pendidik, kita harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa saja? Nah, ini Bapak Ibu, nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak ada, oh karena kamu suku ini, tidak ada ya Bapak Ibu. Semua kita sama, tidak ada perbedaan. Nah, contoh nilai kebajikan yang pertama adalah profil pelajar Pancasila tadi. Nah, dan ini sudah sering kita nyanyikan dulu juga di kelas-kelas ya Bapak Ibu. Ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi kita melakukan disiplin itu supaya kita bisa menerapkan nilai kebajikan ini, yaitu profil pelajar Pancasila tadi. Jadi mau kita belajar intrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler, tujuan kita adalah untuk menerapkan nilai kebajikan ini. Setuju Bapak Ibu? Oke, masih semangat Bapak Ibu? Oke, masih semangat ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan yang kedua yaitu IPO Primary Years Program atau PYP. Ini antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang terakhir life skill. Life skill ini ataupun keterampilan hidup dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi dari nilai kebajikan ini yang pastinya apa yang baik, apa yang bisa dipelajari oleh peserta didik kita supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, sesuai yang sudah dirancangkan Bapak Wali Kota kita, Kota Dumai, harus memiliki adab yang baik. Makanya di modul ajar kita harus diterapkan tentang adab. Ada 50 adab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, supaya nilai kebajikan tadi terpenuhi Bapak Ibu, kita harus terlebih dahulu memahami apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, dalam realitanya apabila kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, nggak mungkin kita semangat ya Bapak Ibu. Nah, kita aja datang ke sekolah ini tadi, kalau belum beres makan anak-anak kita atau belum dijemput dari sekolah, pasti tidak tenang ya Bapak Ibu. Nah, itu demikian juga lah kebutuhan dasar kita manusia ini. Jadi untuk mendapatkan yang kita inginkan, kita harus penuhi dulu kebutuhan dasar manusia. Demikian juga peserta didik kita, sudah terpenuhi belum kebutuhan dasarnya? Apa sajakah itu? Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama kebutuhan dasar hidup manusia bertahan hidup. Nah, contohnya itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, namanya bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kalau ini sudah terpenuhi, pastinya kita merasakan kebahagiaan. Nah, berikutnya kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini sering dilakukan peserta didik kita ya Bapak Ibu. Pasti ada anak-anak kita yang berusaha melakukan kesalahan yang tadi, pura-pura ribut, contohnya dia pengen diperhatikan. Ada ya Bapak Ibu di kelas kita, asik mengganggu aja, dia. Padahal tujuan dia, kita mau memberikan perhatian kita kepada dia. Ada seperti itu Bapak Ibu, ada di kelas Bapak Ibu seperti itu. Ada ya Bapak Ibu. Nah, kalau bahasa sekarang sering bilang caper, cari perhatian, ya kan Bapak Ibu. Nah, berikutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, peserta didik juga sering melakukan ini. Nah, kalau dia nggak bisa lagi istirahat, dia nggak ada bawa makanan, nggak ada uang jajan misal Bapak Ibu, pasti dia menyendiri tuh. Kita perhatikan, pasti ada aja
aja menyendiri. Kalau kita deketin, kenapa nak? Iya bu, saya nggak ada uang jajan. Nah ternyata dia malu untuk gabung dengan orang lain. Dan ada juga sebaliknya Bapak Ibu, karena tidak ada makanannya, tidak ada uang jajannya, adalah yang jadinya mengambil makanan temannya, padahal ngadu ke kita, bu, makanan saya diambil si sehari, kenapa kamu ambil? Nah, yang ada kita marah tanpa kita menanyakan kenapa nak. Nah kalau kita tanya pastinya dia akan memberitakan bahwasanya mungkin dia lapar, dia tidak ada uang jajan, makanya melakukan itu ya Bapak Ibu. Berikutnya kebebasan. Kebebasan ini antara lain mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah ini juga baik kita guru maupun peserta didik pasti membutuhkan yang namanya kebebasan ya Bapak Ibu. Kebebasan memberikan pendapat, kebebasan anak itu memiliki pilihan, dan ini juga berkaitan dengan berdiferensiasi tadi. Ada aja anak kita, kalau kita menerangkan seperti ini, tak akan masuk akalnya Bapak Ibu. Dia asik megang-megang pena, megang botol minum lah, tapi di saat kita bertanya, ada aja pasti ditahu. Ada nggak seperti itu di kelas Bapak Ibu? Dia itu nggak pernah konsen kita menerangkan bla 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 ini, tapi dia nggak pernah fokus. Tapi saat kita tanya salah satu soal, dia bisa jawab. Di kelas saya ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi alhasil apa yang harus solusi apa yang kita ambil supaya anak itu bisa tetap duduk diam seperti itu. Ada aja duduk mendengarkan kita, tapi kita tanya tak akan tahu. Seperti itu ada juga gitu ya Bapak Ibu. Nah ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kesenangan, bermain, humor, tertawa, antusiasme. Nah ini peserta didik ini juga Bapak Ibu membutuhkan kesenangan. Jadi kalau kita udah berlelucon di kelas, wah senang kali, senang. Kalau sudah bermain, makanya kebanyakan anak-anak ini senang dengan PJOK, ya kan Pak Bapak. Kalau udah pelajaran PJOK, yes gitu. Kalau matematika, agak gimana gitu ya Bapak Ibu. Nah kenapa? Karena anak-anak itu senang bermain, ya, melakukan kinestetik. Nah inilah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, ada di dalam diri kita guru juga, dan diri peserta didik ini, maka mereka akan senang, nyaman datang ke sekolah. Jadi rindu datang ke sekolah kita. Semoga kita bisa menerapkan kebutuhan dasar ini ya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu ini motivasi perilaku manusia. Nah ini motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu ada dua hal. Ada dari ekstrinsik, yaitu dari luar Bapak Ibu, ada intrinsik dari dalam diri kita. Nah sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu, apakah kita menggunakan helm? Apa tujuannya Bapak Ibu? Melindungi kepala. Ada yang lain Bapak Ibu? Apa Pak Kadel? Apa tujuannya kita pakai helm? Biar gak ditilang polisi kata Mistia. Oke. Nah tadi kita pakai helm biar tidak ditilang polisi. Itu kira-kira motivasi dari luar atau dari dalam? Dari luar ya Bapak Ibu ya, karena supaya nggak ditilang pakailah helmnya. Nah kalau nggak ada tilang pasti kita lepas. Nah itu motivasi dari luar. Nah sedangkan untuk ini supaya saya tidak kecelakaan, supaya kepala saya aman, itu adalah dari dalam diri kita. Nah ini dia Bapak Ibu, motivasi yang dari luar tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ditilang tadi gak nyaman ya kan Bapak Ibu, berupa hukuman juga ya Bapak Ibu. Nah ditilang, didenda kita. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu tadi contoh peserta didik kita. Nah mengerjakan PR supaya dapat nilai bagus. Jadi bukan kesadaran dirinya, supaya aku pintar, itu memang tanggung jawabku, gak dari dalam dirinya Bapak Ibu. Berikutnya ini yang dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tadi. Jadi muncul dari dalam diri kita, panggilan hati kita, dan ada di dalam diri peserta didik itu. Nah, ini dia Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia tadi. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah yang pertama kita lihat, ini sering terjadi di zaman saya sekolah. Ini
sangat sering terjadi Bapak Ibu, dan saya juga mengalaminya. Nah, ini hukuman ini sering tidak terencana ya Bapak Ibu. Langsung saat kejadian itu terjadi, pasti kita langsung melakukan tindakan tanpa direncanakan. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, mungkin dia belum dikasih petunjuk tapi sudah dimarahi atau dihukum atau belum jelas dipahami. Berikutnya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Dan sekarang ini ya kita hindari itu, jangan sampai kita melakukan hukuman kepada peserta didik kita. Nah, ini bentuk hukuman. Yang ini konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini juga tidak baik ya Bapak Ibu. Karena apa? Ada konsekuensinya. Memang peraturan, tapi peraturan itu kadang anak-anak itu merasa tidak nyaman ya kan Bapak Ibu. Misal salah satu contohnya, anak-anak kita mungkin kita ajak untuk berpakaian lengkap. Nah, tahu-tahunya hari ini atau besok dia nggak pakai sepatu. Nah, kita langsung marah, kenapa nggak pakai sepatu? Kan udah peraturan sekolah harus pakai lengkap seperti itu. Padahal kita nggak tanya kenapa nak nggak pakai sepatu. Mungkin seperti di daerah kita Kota Dumai ini pasang ya Bapak Ibu, banjir, mungkin terhanyutlah sepatunya atau apa. Kita belum nanya gitu, tapi kita udah langsung berikan konsekuensi tadi akibat peraturan. Itu juga tidak baik ya Bapak Ibu. Kalau tadi contoh hal kecilnya mengerjakan PR, bagi yang nggak mengerjakan PR nggak dapat nilai ya nak. Nah, tiba-tiba dia nggak mengerjakan PR, padahal kita nggak tanya kenapa. Nah, mungkin ada alasan tertentu. Nah, ini tidak baik juga ya Bapak Ibu. Nah, apa yang lebih tepatnya? Ini restitusi. Kenapa? Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Nah, masalah ini itu kesalahan yang mereka lakukan. Pastinya peserta didik kita, jangankan peserta didik, kita guru aja pernah melakukan kesalahan. Jadi ini sangat bagus juga, baik untuk kita guru, restitusi ini juga bagus Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita berusaha memecahkan masalah itu, memperbaikinya. Misalnya tadi nggak pakai atribut sekolah, apa solusinya? Kita cari apa yang menjadi solusi yang terbaik. Terus berikutnya kolaborasi yang tadi, kolaborasi untuk mencari solusi. Nah, misal anak-anak itu tadi terlambat, kita bicarakan baik-baik apa akibatnya, apa kendalanya, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini restitusi yang paling tepat yang kita lakukan. Semoga lambat laun kita bisa menjadi guru yang menerapkan restitusi ini ya Bapak Ibu. Tidak mudah, tapi kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa. Setuju Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol untuk kita guru. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, dan pemantau. Sebelum kita pahami bersama, kira-kira Bapak Ibu memilih sebagai apa di sini Bapak Ibu? Bu Juliana sama Bu Siti memilih sebagai teman, yang lain Bapak Ibu sebagai manajer. Nah, ini suka ya manajer ini. Yang lain Bapak Ibu? Nah, berarti antara teman dan manajer. Ada juga pemantau ya Bapak Ibu. Oke. Nah, dari gambarnya pasti udah kelihatan mungkin ya Bapak Ibu. Nah, kita pahami satu persatu Bapak Ibu. Nah, kita langsung ke contohnya. Contohnya ini tadi kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sesuai ya Bapak Ibu di suasana kita. Nah, sebagai penghukum dia pasti sering kita bilang hormat bendera selama 1 jam ya nak. Atau lari keliling lapangan, ya kan? Atau baris di luar lapangan, gak usah masuk dulu. Nah, itu Bapak Ibu merupakan penghukum. Itu tidak bagus kita lakukan kepada anak-anak kita. Kita menghukum di situ Bapak Ibu. Nah, itu sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Nah, yang ini pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu harus beritahu kamu? Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Kamu selalu saja kecewakan Bapak. Udah berapa kali? Udah berkali-kali Ibu bilang lo pakai atributmu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu juga tidak baik karena dengan spontanitas pasti yang itu terkejut. Gitu ya kan. Nah, jadi ada aja anak-anak kalau kita lakukan ini mindset dia
Bapak Ibu. Nah ini juga tidak bagus ya Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Yang ada anak itu merasa saya salah, dan mengakibatkan juga temannya yang lain akan ngejek dia. Ih kamu terlambat tadi gitu ya Bapak Ibu, gak lengkap dihukum gitu ya. Dan ini tidak bagus ya Bapak Ibu. Nah berikutnya ini Bapak Ibu, sebagai teman tadi, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu nak, tolong bantu bapak nak, sekali ini aja, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini pasti sering kita lakukan, jangan lakukan lagi ya nak, itu tidak mengerjakan PR, kerjakan ya nak. Tapi ini juga kurang tepat sebenarnya Bapak Ibu, karena apa? Itu memberikan peluang kepada anak kita untuk berbuat lagi dan lagi. Paling kayak gitu kok dibilang Bu amis dia, paling jangan lupa ya, paling kayak gitu udahlah lakukan aja lah gitu. Jadi istilahnya tak ada efek jerahnya ya Bapak Ibu. Nah ini sebagai pemantau tadi juga ada ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah mungkin kalau tingkat SD bukan dibeli dari koperasi ya Bapak Ibu, mungkin langsung dibeli atau apa yang lain dilakukan atau dipinjamkan dulu gitu. Ini juga kurang tepat karena memaksakan yang itu tadi, yang sebelumnya konsekuensi tadi. Kalau tidak terpenuhi kita paksakan. Nah kalau ada uangnya ya kan, gimana lagi kalau orang tua, latar belakang orang tuanya yang tidak mampu. Nah ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Nah nih sebagai manajer tadi, nah ini yang paling tepat Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini kita tanyakan. Tahu nggak nak kenapa kamu ibu panggil? Tahu nggak nak kenapa bapak panggil? Iya Bu, saya nggak pakai atribut sekolah. Kenapa nak nggak dipakai? Nah menurut kamu bagus nggak itu kalau nggak pakai sepatu seperti itu? Jadi kita bicarakan dulu, kolaborasi dulu kepada peserta didik kita ya Bapak Ibu. Nah ini sebagai manajer, gimana kira-kira Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu sebagai teman, sebagai apa tadi yang kedua Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah, penghukum, pemantau dan manajer. Nah untuk melihat konsentrasi Bapak Ibu, coba ini Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah kata Miss Tia. Yuk, merasa setuju pembuat rasa bersalah Ibu? Setuju? Mari kita lihat benar gak ya? Yes, tepuk tangan untuk kita. Miss Tia tadi bilang itu. Oke, tepat ya Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol yang mana? Penghukum. Oke, Pak Bolang bilang penghukum. Bu Ika bilang pemantau. Ada pendapat yang lain? Ada? Teman. Ada yang bilang teman. Oke, kita lihat pendapat siapakah yang benar. Penghukum. Teman kita yang paling ganteng. Oke, ini Bapak Ibu, ini penghukum. Kalimatnya tadi kamu tidak pernah benar melakukannya gitu ya kan, langsung kita vonis. Oke, lanjutnya Bapak Ibu, ini posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ada yang lain Bapak Ibu? Pemantau kata Ika. Oke, kita lihat mana Kak Iris. Oke, nah ini sebagai manajer ya Bapak Ibu, karena ada kata menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi yang paling tepatnya itu kita harus sebagai manajer. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayo teman kita yang terakhir. Oke, langsung kita lihat. Yes, sebagai teman. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami, bisa menerapkan sebagai apa kita di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Jangan lagi kita jadi penghukum, jangan lagi kita membuat rasa bersalah, tetapi jadilah kita sebagai guru yang menjadi manajer buat anak didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, masih kuat Bapak Ibu? Nah ini, kamu tidak pernah mendapat nilai
lalai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, posisi tangannya Bapak Ibu. Nih ada tadi nih. Kalau ada embel-embelnya kira-kira apa itu? Pemantau. Yang lain Bapak Ibu? Pemantau. Yuk kita lihat. Yes, pemantau. Tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, hebat-hebat Bapak Ibu ngurus 01005. Oke, nah tadi kita sudah pahami Bapak Ibu apa posisi kontrol apa yang terbaik untuk kita sebagai guru. Nah sekarang Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bersedia Bapak Ibu memberikan pendapatnya? Kenapa namanya keyakinan kelas ya? Kenapa tak peraturan? Ada yang bersedia Bapak Ibu kasih pendapat? Oke, baik. Menurut pendapat dari Bu Juliana, karena keyakinan kelas adalah pendapat dari murid sendiri. Ya, bagus. Yang lain? Pendapat lain ada Bapak Ibu? Menguatkan yang dilakukan oleh Bu Juliana tadi tentang keyakinan kelas, kesepakatan dengan bersama-sama atau musyawarah untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan mereka. Kalau peraturan itu dibuat langsung oleh guru dan harus dilaksanakan oleh murid. Oke, terima kasih Bu Hilda yang sudah menguatkan. Ya, betul Bapak Ibu. Keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu tidak diketahui peserta didik ya Bapak Ibu, sudah langsung ya, sudah sepihak ya, betul yang dibilang oleh Bu Siti, sepihak. Kalau seingat saya waktu zaman saya sekolah sudah ditempelkan ke dinding. Ini ya peraturan kelas kita baca, gitu, tidak boleh ini, pasti ada kata tidak, seperti itu. Jadi sepihak. Jadi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan peserta didik kita. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas itu? Nah, pastinya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kalau peraturan kelas kan lebih sering tidak boleh jadi sembarangan, misal tidak boleh mengganggu kawan, kata tidak boleh. Jadi kalau keyakinan kelas Bapak Ibu ini dibuat dalam pernyataan positif. Nah, misal tadi tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengotori ruangan. Kira-kira kalimat positifnya jadi apa Bapak Ibu? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita ubah namanya juga pendapat peserta didik ya Bapak Ibu. Pasti apa ya kira-kira kelas kamu tidak boleh ribut lah Bu, tidak boleh mencarut lah Bu, misal. Jadi itu masih kata-kata larangan ya kan. Biasanya anak-anak itu kalau jangan kita bilang penasaran Bapak Ibu, kenapa ya? Jangankan peserta didik kita di sekolah, di rumah aja anak-anak kita kalau kita jangan diambil ini, kenapa ya dilarang mama? Pasti gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita ubah jadi kalimat yang positif dan sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Kadang kalau peraturan sekolah itu kan banyak ya Bapak Ibu, ada terpampang itu banyak, mungkin 10. Nah, ini mau 5 boleh, asalkan jangan 1 gitu Bapak Ibu. Jadi sedikit saja tapi mudah diingat oleh peserta didik kita dan sesuai dengan kondisi kelas. Mungkin misal di ruangan ini juga tidak ada AC, padahal kita buat pakailah, matikanlah AC-nya pada selesai belajar, padahal nggak ada AC di ruangan ya kan Bapak Ibu. Jadi sesuai kondisi kelas masing-masing. Mungkin ruangan kelas Mistia beda dengan ruangan kelas Pak Faldo, pastinya disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Nah, dan harus terlibat semua warga ataupun peserta didik seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh kesepakatan kelas. Jadi kita bisa menentukan kesepakatan kelas itu pakai sticky note kah, lalu ditempelkan seperti ini Bapak Ibu, pakai sticky note. Jadi kita ubah kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat-kalimat yang positif. Jadi kita sepakati bersama. Kalau perlu juga Bapak Ibu pakai, kalau kelas rendah biasanya pakai cap tangan itu. Jadi tanda disepakati. Kalau kelas tinggi mungkin ditandatangani. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini topik yang terakhir. Semangat masih Bapak Ibu.
yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu yang ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan seperti apakah itu. Mari kita pahami bersama Bapak Ibu nih, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu salah satu contohnya ini Bapak Ibu, berbuat salah itu wajar. Nah, misal tadi si Rokinya mengganggu temannya, jadi jangan, kenapa kamu ganggu nak? Kenapa kamu ganggu si Sari itu? Gak boleh gitu ya, nanti marah mungkin gitu. Tapi kita harus panggil dulu, jangan kita permalukan di depan anak yang lain, tapi kita panggil, kita stabilkan dulu identitas. Kalau dibilang kita stabilkan dulu diri dia, biar dia menyadari kesalahan dia. Yang berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin pada saat dia ganggu, nah ibu juga pernah loh seperti kamu, ibu juga pernah lakukan kesalahan. Tapi kita harus sadar ya, nah kesalahan itu mungkin bisa kita lakukan itu. Ibu bapak juga pernah, ini juga ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu mau mencari solusi dari masalah ini. Nah, seringkali kalau kita menangani masalah pasti cari yang salah, si ini bu, si ini yang salah bu, enggak si ini bu, sini yang ada jadi gaduh ya Bapak Ibu, jadi ribut. Tapi kita katakan ibu nggak mau mencari yang salah, tapi solusinya. Kalau kamu berhak merasa begitu. Jadi kata-kata inilah yang kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi dia nggak merasa takut untuk mengakui kesalahan yang dia perbuat. Kadang kalau kita langsung pasti ketakutan ya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu nih, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah itu tadi. Jadi kita tanya dulu apa alasannya. Nah, kenapa kamu ambil makanannya si Sari? Nah, mungkin dia kedua para ibu, aku nggak ada uang jajan. Nah, mungkin kita marah ya Bapak Ibu. Jangankan nggak ada uang jajan. Mungkin kalau kita ada makanan pasti kita kasih ya Bapak Ibu. Berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini seringkali Bapak Ibu terjadi sama peserta didik kita. Sering ini pada saat lomba mungkin, pada saat kuis di kelas ya Bapak Ibu. Nah anak-anak itu bergaduh, enggak bu saya yang benar bu, enggak saya bu gitu. Jadi kita harus tahu anak itu kemauannya itu apa sebenarnya. Nah, jangan mulu-mulu langsung kita marahi atau salahkan. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah ini juga sering terjadi sama peserta didik kita. Jadi mungkin dia melindungi pada saat bermain di lapangan, dia melindungi mungkin mainannya atau melindungi botol minumnya, padahal temannya tak sengaja tersenggol seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tanyakan lebih lagi kepada anak-anaknya. Berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu yang ini. Apa keyakinan kelas kita? Tadi kan kita udah buat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan ulang keyakinan kelas kita itu. Masih ingat gak nak kesepakatan kelas kita? Masih ingat gak keyakinan kelas kita nak? Seperti itu. Jadi dengan mengingatkan itu anak-anak itu sadar dulu ya. Kemarin udah sepakat. Nah, jadi mereka akan dengan sendirinya terpanggil hatinya untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Berikutnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama sama ya Bapak Ibu. Sama yang tadi, yang terakhir kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah kita tanyakan kepada peserta didik itu, maunya kamu mau seperti apa sih nak? Nah gitu. Misal di kelas itu ada 25 orang, pasti banyak tingkah anak-anak ya Bapak Ibu. Ada yang memang yang lasak, ada yang pendiam, ya kan? Jadi kita nggak boleh samakan yang pendiam dengan yang lasak, nggak bisa ya Bapak Ibu. Tapi kita maunya kamu apa nak? Seperti di kelas saya si Rocky Bapak Ibu itu super. Tapi harus tanyakan Rocky, kamu mau apa nak? Harus dipuji-puji. Ada seperti itu Bapak Ibu. Ada juga anaknya yang pendiam. Jadi harus lemah lembut ngomongnya. Ya Bapak Ibu. Nah ini kalau yang tentang menanyakan keyakinan. Oke. Nah dan sebelum kita penutup ini Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu dari materi yang sudah dipaparkan tadi, Bapak Ibu mau menjadi guru yang seperti apa tadi Bapak Ibu? Dari posisi kontrol tadi,
Jadi apa Bapak Ibu? Manajer, karena manajer itu kita berkolaborasi dengan peserta didik untuk memecahkan masalah. Nah, berikutnya posisi kontrol tadi, motivasi apa yang mau Bapak Ibu munculkan? Apakah motivasi yang ekstrinsik atau intrinsik? Iya, kenapa Bapak Ibu? Dia bersedia kasih pendapatnya. Silakan Bu Siti. Ini sekarang. Kenapa? Karena kita harus memancing anak secara lahiriah. Oh iya, Biar mereka sadar akan pentingnya melakukan hal-hal yang baik, terutama untuk diri sendiri. Oke, betul. Jadi pastinya kalau yang dari intrinsik ini harus dari panggilan hati peserta didik itu, kesadarannya sendiri ya Bapak Ibu. Kalau dari luar itu, kalau motivasi ekstrinsiknya ada nggak dampak negatifnya kepada peserta didik itu Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik. Silakan. Terpaksa ya? Terpaksa ya Ibu ya. Iya betul, terpaksa karena karena ada embel-embelnya tadi ya Bu ya. Iya betul. Jadi kalau ada dampak negatifnya itu pastinya anak-anak itu melakukannya terpaksa, bukan dengan keinginannya sendiri. Nah, sesuai yang posisi kontrol tadi dan motivasi ekstrinsik dan intrinsik tadi, bersediakah Bapak Ibu berbagi pengalaman yang pernah terjadi di kelas Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu yang bersedia berbagi. Misal salah satu contoh di kelas Bapak Ibu ada yang begini. Nah, apa cara Ibu untuk menangani si anak tersebut? Kenapa dia melakukan itu karena motivasi apa? Ekstrinsik kah, intrinsik kah gitu. Jadi kita berbagi di sini Bapak Ibu, kemungkinan pada saat di kelas Bu Siti seperti apa, di kelas Bu Dinda seperti ini. Jadi kita bisa berbagi pengalaman di sini Bapak Ibu dalam penerapan budaya positif ini ataupun penerapan dari posisi kontrol tadi. Ada yang bersedia Bapak Ibu berbagi pengalaman? Silahkan Bu Hilda berbagi. Kita ambil dari kelas tinggi dan kelas rendah ya Bapak Ibu. Kelas tinggi Bu Hilda, kelas rendah nanti Bu Siti. Silakan Bu. Sini Bu berbagi pengalaman kita. Terima kasih buat kalian atas penyampaian diskusi positifnya kepada kami semuanya, dan itu menambah ilmu pengetahuan baru bagi kami semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi peristiwa atau kejadian yang pernah saya laksanakan atau saya alami ketika mengajar pada tahun sebelumnya ya. Waktu itu ada seorang anak yang bernama Rizky Wibowo. Dia seorang anak yang jarang datang ke sekolah, dalam seminggu itu mungkin 3 kali datang sekolah. Kemudian saya tanyakan, kenapa kamu seperti itu nak? Ternyata dia ini adalah seorang anak yatim. Dia tinggal dengan ibunya, dengan beberapa orang saudara. Dan orang tuanya atau ibunya ini sering pergi mencari kehidupannya ya, mencari nafkah ke kebun yang jauh seperti itu. Dan dia tidak ada yang membangunkannya pergi sekolah untuk pergi sekolah, dan tidak ada yang mengantarkannya juga pergi sekolah. Setelah saya berkomunikasi dan menyampaikan kepada dia bahwasanya kalau kamu seperti ini nak, nanti kamu yang akan rugi, kamu tidak bisa mendapatkan ilmu, kamu sebagai senang seperti itu. Dan saya juga berdiskusi dengan orang tuanya agar mencarikan solusi sehingga si Bowo ini datang ke sekolah. Akhirnya Rizky Wibowo ini sadar bahwa dia yakin dan tahu bahwa penting untuk datang ke sekolah, apalagi dia sudah kelas 6. Kalau dia tidak mengikuti pembelajaran, otomatis dia tidak mengerti dengan pelajaran tersebut. Jadi akhirnya mamanya memutuskan untuk minta tolong kepada saudara atau tetangga di sebelah rumahnya untuk membangunkan Wibowo dan mengantar ke sekolah. Walaupun tidak maksimal seperti yang diharapkan dalam seminggu datang 6 hari, tetapi lumayan sudah berubah waktu itu sampai 5 kali dalam seminggu itu ada. Kadang malahan kasihannya, kenapa tidak datang sekolah Bowo? Saya pergi mengalir dodos sawit, ikut dodos sawit seperti itu. Jadi
dengan menyadarkan dia bahwa yang lebih penting saat ini bagi dia adalah belajar, maka menimbulkan motivasi dalam dirinya untuk bisa datang ke sekolah dan mencari hari lain juga untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membantu orang tuanya. Seperti itu pengalaman yang sudah saya lakukan, dan sampai saat ini ijazahnya pun belum diambil. Dia sudah masuk ke pesantren di Jawa kalau kabar-kabarnya seperti itu. Intinya memang kolaborasi antara guru dengan murid itu sangat penting sekali dan menimbulkan rasa kesadaran dan yakin kepada dirinya bahwa pendidikan itu sangat penting untuk dirinya karena dia masih panjang perjalanannya ke depan. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudah berbagi sebagai pengalaman ya Ibu di kelasnya. Tepuk tangan dulu buat Bu Hilda, Bapak Ibu. Ya, terima kasih yang sudah menerapkan posisi kontrol guru tadi kepada peserta didik beliau yang namanya Rizky Ridho tadi ya Bu ya, Rizky Ridho. Jadi betul kita sebagai guru juga harus memahami terbelakang dari peserta didik kita itu. Jadi sangat berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah itu pengalaman dari Ibu yang perwakilan dari kelas tinggi. Sekarang dari Ibu perwakilan kelas rendah, ada Ibu yang bersedia. Oke, silakan Bu Siti. Ya, karena kelas 1 pasti banyak ya Bapak Ibu karakternya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Valen. Kalau untuk kelas rendah, saya rasa mungkin kalau kelas tinggi mungkin memang dari faktor, bisa kita katakan dari faktor didik. Tapi kalau kelas itu bisa saya katakan bukan dari dirinya sendiri, tapi pasti akan ada dari faktor orang tua. Ya Bapak Ibu ya, kelas rendah, karena kelas rendah ini kan masih memang butuh bimbingan dari orang tua, tidak lepas dari bimbingan orang tua. Jadi contoh kayak kemarin kejadian beberapa bulan yang lalu, seperti yang namanya Marsha itu ya Bapak Ibu, sempat saya tinggalkan, kemudian menuntut kepada saya untuk naik kelas, baru orang tuanya berjanji untuk membimbing anaknya. Selama setahun bersama saya sudah sering beberapa kali memanggil orang tuanya, terutama ibunya. Ternyata di rumah itu antara ibu dan bapak tidak pernah ada komunikasi tentang hal yang dihadapi oleh anak di sekolah. Sehingga kemarin pas terima rapor, yang datang itu adalah bapaknya, bukan ibunya. Jadi si bapak merasa kaget mendengar apa yang udah terjadi selama 1 tahun belakangan selama mereka masa bersama saya. Kemudian kemarin selama kemudian menurut saya tantang, karena saya tahu ini faktor dari orang tua, saya tantang. Saya menantang diri saya, Pak Ibu, Bu, berikan anak ibu kepada saya selama 1 bulan ke depan. Kalau memang ibu bisa membuktikan anak ibu ini bisa, mari. Tapi saya tidak mau menaikkan dulu di kelas 2, biarkan bersama saya. Ternyata selama 2 minggu libur, anak itu berhasil digendeng oleh orang tuanya, terutama ibunya. Sementara selama setahun saya mati-matian, sudah mati akal, kenapa si anak tidak bisa sama sekali. Bahkan saya sempat mengirimkan beberapa kali video pembelajaran kepada orang tuanya sebagai barang bukti saya bahwa saya tidak lepas tangan terhadap anak beliau. Nah, kemudian berhasil. Kemudian sempat saya fotokan beberapa kali bentuk buku yang harus dia baca di rumah seperti ini. Tolong dibimbing. Ternyata setelah masuk kemarin selama MPRS, anak tersebut bisa membuktikannya kepada saya. Bahkan saya tidak memuji diri saya. Saya mengatakan di depan orang tuanya, terutama ibunya, Bu, ternyata anak ibu berhasil di tangan ibu sendiri, bukan di tangan saya. Berarti terbuktilah bahwa anak di kelas rendah ini sangat butuh psikologisnya, terutama di rumah itu dari orang tua, dari keluarga terdekat, yaitu orang tua. Bahkan kemarin bapaknya sempat menemui Bu Hilda, Bu Lydia, mau mencari pembelaan,
secara nggak langsung mungkin mau mencari kesalahan saya. Cuman kemarin saya lupa bertanya kepada bapaknya, bapak pernah nggak mendengarkan anak bapak membaca buku di rumah? Nah, itu tadi karena tadi tidak pernah. Jadi saya pernah bertanya bapak tahu nggak istri bapak pernah saya panggil beberapa kali sekolah untuk mencari solusi tentang anak bapak ini? Beliau jawab tidak tahu. Nah, jadi kalau untuk di kelas rendah posisi kontrol ini harus ada. Tadi memang harusnya setiap per 3 bulan sekali itu kita guru rendah itu wajib memanggil orang tua, terutama untuk anak yang bermasalah, supaya tidak terlalu lama masalah itu berlanjut sehingga nanti terjadi pada saat kenaikan kelas. Nah, jadi tadi itu Bu Valen. Kalau untuk di kelas rendah itu kayaknya orang tua sangat dibutuhkan. Itu menurut saya sangat dibutuhkan adalah dorongan dukungan dari orang tua. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Fitri, luar biasa ya Ibu yang sudah dilakukan beliau, bagaimana memahami peserta didik tersebut sampai memanggil orang tua. Itu memang tugas kita sebagai guru ya Bapak Ibu sangat mulia dan luar biasa. Bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi ya memang itulah tugas dan panggilan kita sebagai guru, harus memahami peserta didik itu apa sih yang menjadi kemauannya, apa solusi yang tepat akan masalah yang dia hadapi. Nah, terima kasih buat apa yang diberikan Bu Siti. Ada lagi dari bapak gurunya, ada Bapak pengalamannya sama. Bapak lu gimana? Mungkin ada pengalaman yang berbeda Bapak ditemui case-nya gitu, atau pengalamannya mungkin saat anak-anak melakukan kesalahan, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas? Ada yang bersedia Bapak gurunya? Nah, tadi sudah Bapak Ibu sudah berbagi tentang pengalamannya bagaimana mengontrol peserta didik kita. Nah, berarti sudah terlaksana. Sebenarnya dengan sendirinya kita sudah menerapkan yang ini tadi Bapak Ibu sebagai manajer. Bahkan jangankan manajer, sebagai teman juga sebenarnya sudah kita terapkan ya, akan pengalaman dari Bu Hilda sama Bu Siti tadi ya Bapak Ibu. Bukan hanya teman juga iya, manajer juga iya, ya kan Bapak Ibu, kita panggil orang tuanya tadi, kita pantau juga apakah ada perkembangan, layak nggak naik kelas, sudah ya Bapak Ibu. Jadi ketiga hal ini dengan sendirinya sebenarnya kita sudah terapkan di dalam pekerjaan kita di kelas kita, di dalam memantau peserta didik. Jadi semoga kita bisa nantinya lebih lagi menjadi guru yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Nah, sebelum ke penutup Bapak Ibu, kita juga lanjut ke motivasi yang terakhir. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak melakukan di kelas menghukum peserta didik kita karena melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas? Ada yang bersedia Bapak Ibu berbagi? Misal anak itu pernah nih di kelas kita tidak mengerjakan PR, tindakan apa yang kita berikan? Atau contoh lain, anak kita pernah terlambat ke sekolah atau sering absen. Nah, apa yang kita berikan kepada peserta didik itu, dan tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas, dan apa hasilnya atau apa efeknya yang terjadi kepada peserta didik itu? Ada yang bersedia Bapak Ibu memberi pengalamannya? Boleh? Ada yang bersedia Bapak Ibu? Boleh? Gimana? Boleh? Atau mungkin Bu Lisa mau berbagi pengalaman dari kelas 3 ya Bu Lisa? Kelas 2 boleh? Silakan ke depan Bu. Berbagi pengalaman, misal anak ibu, murid ibu di kelas pernah melakukan kesalahan nih. Nah, tindakan apa yang ibu lakukan gitu, dan apa efeknya? Iya, kesalahan misal udah berkali-kali nggak mengerjakan PR nih. Nah, apa solusi yang ibu lakukan?
Terima kasih kesempatannya Bu Helen. Kalau di kelas saya sekarang sama kelas 2 ya Bu Helen, lanjutan dari kelas 1 kemarin. Bukan tentang kesalahan yang perilaku, tapi memang ya tugas membaca ini ya. Dari kelas 1 dia kan ada 5 orang anak itu, kemarin itu kata gurunya sudah bisa lah mengenal huruf, sudah mulai di meja. Setelah saya cobakan di kelas, nyatanya dari yang 5 ini 3 orang ini memang belum bisa. Jadi yang 2 orang ini mengeja masih terbata-bata gitu. Jadi yang 3 orang ini memang saya fokuskan lagi kan membaca itu dengan mengenalkan huruf pakai kartu huruf. Jadi sesudah saya buatkan kartu huruf bermain-main dengan anak di meja di depan itu, sambil yang lain kasih tugas dulu. Yang anak yang berlima ini kita bagi 2 lagi, yang masih di meja beda lagi dia kelompok gitu. Jadi sesudah saya coba 2 minggu itu yang mengenal bisa mengenal, yang mengeja sudah mulai lancar. Jadi solusi saya dengan orang itu dibuatkan itu, ini loh anak kita yang sudah mulai lancar membaca, disampaikan di grup WA. Sesudah itu anak yang perlu bimbingan menulis ini anaknya, jadi saya sampaikan di grup yang respon, dan masih ada juga 1 orang itu yang belum respon juga sampai sekarang. Sudah saya panggil tapi belum ada tanggapan. Jadi yang 4 ini alhamdulillah ada kejutan, itu masih belum ada. Jadi saya masih menunggu yang itu cerita di kelas saat ini. Terima kasih. Tepuk tangan kepada Bu Nisa. Berarti yang dilakukan Ibu Nisa di kelas berarti menemukan solusi kepada peserta didik yang belum lancar membaca. Pastinya solusi yang dilakukan Bu Nisa juga sudah tepat ya Bapak Ibu, untuk memberikan kartu huruf juga dan membagi kelompok kepada peserta didik. Nah, itu juga merupakan solusi ataupun kontrol guru untuk memecahkan masalah ya Bapak Ibu. Itu masalah yang terjadi, yaitu tidak pintar membaca. Nah, kalau untuk keseharian kita di kelas mungkin yang tadi itu ya Bapak Ibu sering tidak mengerjakan PR. Kalau kelas tinggi seringnya Bapak Ibu tidak mengerjakan PR. Apa solusinya? Kita harus terapkan yang tadi, kita sebagai manajer untuk peserta didik kita. Dan yang ketiga ini harus kita ingat ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas anak tersebut, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, semoga dengan diseminasi budaya positif ini Bapak Ibu kita betul-betul bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing, terutama di sekolah kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi, mari kita sebagai pendidik ataupun insan pendidik yang menjadikan anak-anak itu, menuntun anak-anak itu menjadi peserta didik yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, sehingga profil pelajar Pancasila tadi bisa ada di dalam diri peserta didik kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga dengan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa memaparkannya, menerapkannya kepada peserta didik kita. Selama penyampaian, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu.